Tidak, kali mau melihat kegiatan Lesti Kejora ini hai dalam. Oh Lesti. Nah, ngunduh cabe kerja ini tiap hari ini anak dan hai. Enam. Udah jadi penyanyi. Jadi berjual cabe dalam denan ada dan ya dah kena pecat kan jadi penyanyi teh. Suara pun dah seru. Kan suaranya udah seru nah jadi tak dan ya. Udah penyanyi kan. Konten ya. Anak kocek kembira saya bilang apa? Right. Nah, itu nih dunia kaki ke itu sekali ke atas sekali ke bawah. Tumbas share duit pun habis tinggal ngunduh cabe. Pol keliling bro gak keliling Indonesia belum keliling dunia. Tapi tenang sawit tidak lama lagi berbuah dah pada ngupeh semua dah hai. Dah keluar upeh kita tidak tes dah keluar upeh tidak lama ya pengen ada 5 tahun gi. Keseruan pagi nih guys gitu hanya nojak apa ngunduh cabe itu nih lihat bayu. Oke itunya pagi ini kita nih ngunduh cabe bah walaupun murah mana ada 5 kilo sekali unduh pangam. Nah, jadi ingatku mendolo gitu biarkan kita dulu asal aja nonton TV itu asal dengan penyiar orang Kedawang itu bah selalu cerita dunia dalam berita. Jadi begitu pagi ini untuk cabe gian bah ada kegiatan lenak nih. Nah ini jadi kadang-kadang kita ke kebun kebanyakan di kota jual cabai pergi ke kota ini nama intinya nih bah itunya nih cuman kebanyakan asap anak pun nanti hilang itu nyamuk timbul lemas dibantu asapin lihat anak nih lalu lah cuman tetap semangat biarpun tenang yo hatinya cabai sekali unduh 5 kilo pergi kerajaan tu badan pun dapat di anaknya banyak kita hidup dia pun dah hidup. Tong manggoi bah dijual berkilo pun laku di nyenam sekantong dah nih. Sama lama-lama mendekat teh. Bu Surida. Bu Ella. Ngapa Bu Ella ngambil gaji? Bu Ella gaji. Tunggu lo ya Bu Ella gajian. Apa Ica? Apa diurus Ica? Ini penggandaan TPCL Pak. Oke. Pak YouTuber. Saat Juli. Menjalankan perintah Pak Humas. Pada sibuk ya Pak Arif. Sudah nunggu duitnya banyak ditunggunya sama Bu Ella pun banyak tunggunya. Segini bawa habis makan kami nih. Pak Esan Pak Bendahara belum sempat makan nak. Pergi diunyakan Pak Sekretaris nih. Ya, jadi dijelaskan lah yang Ini utami Rohmah ini lahannya boleh satu hamparan tetapi kita pisahkan ini lahan desa, ini lahan petani. Nanti pengelolaannya juga harus kita pisahkan. Supaya memang ketika ada kisruh di koperasi desa tidak berimbas, karena ini hak masyarakat. Nah, jadi hak masyarakat di desa masing-masing. Nah itu saya harapkan ada kerjasama dengan pemerintah desa. Nah,
itu sama-sama dua perusahaan. Kita pisahkan. TKD dan Sosdes jangan lagi masuk dalam ranah koperasi karena status desa itu bukan anggota. Koperasi itu adalah menaungi anggota. Jadi bayangkan ketika desa itu menjadi anggota dalam sebuah koperasi kan lucu. Padahal tugas desa itu adalah pembina, bukan sebagai anggota. Jadi itu catatannya. Kemudian untuk fee koperasi, nah ini saya bicara sebagai anggota. Untuk fee koperasi saya setuju apa yang disampaikan Pak Ketua. Nah, tapi sebelum kami berarti memberikan tanggapan masukan tolong dipaparkan. Nanti kami salah lagi. Segini ya, atau tidak cukup. Nah, kan begitu. Jadi intinya paparkan saja berapa kebutuhannya, kemudian nanti kita saling menimbang. Itu artinya sering balikan masukkan dan saran. Nah, jadi saya sepanjang itu kita sepakati semua, itu saya setuju. Yang penting kita sepakat. Nah itu. Kalau misalnya tidak sepakat kan susah gak. Nah, dan tolong kita pun juga karena pengurus ini kan mengurus, ya kita harus ada pertimbangan. Sepanjang itu masuk akal dan masih bisa dalam batas koridor yang normal, saya kasih anggota itu tidak ada halnya. Nah, setuju gak Bapak Ibu sekalian kalau ada fee untuk di koperasi? Nah, tinggal pembinaannya silakan dipaparkan pengurus. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan kepala desa 2 ini. Yang jelas bahasa Wangdo itu yang berkelahi dulu, jangan berkelahi judi. Jadi jangan ada katanya menati. Sampaikan kalau memang ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan baik pun anggota itu diberi kebebasan. Itu. Tetapi catatannya tidak boleh memaksakan pendapat. Artinya itu harus kesepakatan orang ramai. Nah, terima kasih. Mohon maaf kepada pengurus mungkin ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Intinya sekali lagi selamat dan sukses. Semoga dengan terbentuknya pengurus baru ini hasil petani kita makin meningkat. Amin. Dan harapan kita yang uji itu bukan tentang hasil, tapi tentang transparansi, tentang keterbukaan. Hasil itu bisa turun naik, bisa turun. Kalau harga sawit turun, petani minta naik, bisa. Maka kuncinya adalah keterbukaan dari pengurus. Aku faktor turun, aku sehingga naik, aku faktor. Kalau turun itulah yang ditanyakan orang. Kalau naik udahnya sejak dulu. Jadi faktor turun apa tentu keterbukaan dari pengurus. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adil. Kalau kemudian transparan itu mudah-mudahan nggak ada apa luar biasa. Biar berjalan lancar. Malu nggak anggota dewan Sandin, khususnya di 2 orang. Saya lihat kok operasi kisah kita nggak punya atas muncul. Di dinas saya bersentuh saya punya atas. Kalau memang bisa lulus, kalau tidak lulus usah buat masyarakat saya berkotak-kotak. Kita ini membuat masyarakat berkotak-kotak. Saya ini muncul ke pengadilan. Kalau kita mampu backup ini, tidak usah lanjutkan. Sementara sebelah pihak itu dapat dana dari petani, yang ini konflik ini dana sendiri beres. Kalau kemarin beres nah, membuat sampai kapan? Ini kemarin ikut dana 1 juta sebulan ini. Ini kan sekian kita menurut. Tapi saya tidak pernah menghitung apa dapat saya biru. Gaji masih waktu 1 juta. Ini 1 lebih itu aja habis. Saya ada cuma minta connection kepada saya. Kalau itu kita ada sana. Wah, saya pun tak apa perincian. Saya berikan masukan dan saran. Jadi baik, dari petani juga mendengarkan apa yang menjadi keluhan pengurus. Kalau keluhan pengurus itu sebenarnya masyarakat kita. Kadang-kadang isu-isu negatif di luar pun. Kalau yang macam backup lah. Lalu muncul isu negatif itu seperti apa? Karena juga tidak transparan pengurus. Kalau pengurus itu benar, sedang menjelaskan, ya orangnya tahu lah. Oh ini benar pengurusnya. Sikit-sikit selisih, oke. Tidak mungkin kalau dia beli kertas 7.000, 3.000 beri 40. Apakah yang mencatat 7.000, 3.000? Tidak mesti dia catat 10.000 pasti. Betul ya Pak?
Tapi kalau punya riba, ngerti sedikit. Tapi nilainya sangat kecil. Tapi kalau 100.000 itu masuk akal lah. Pembukuan. Coba mau waktu itu 1 tahun itu sekitar 1 yang lebih. Mainnya lah, amannya uang itu. Tetapi kita tidak memiliki tim independen untuk melakukan sesuatu. Dan itu biarkan tidak berlaku. Kalau kita benahnya ke depannya baku. Dan petani juga harus ngerti kadang-kadang begini. Kenapa gak berani turun? Jadi turunnya sawit itu orang bukan hanya dari tonase. Bisa tonase itu turun, harga naik, oke bertahan. Kalau harga turun, tonase petani itu habis. Nah, jadi isu-isu miring terhadap ini tolong dibuka. Sementara jadi kita benahi kepasi yang ada ini kalau memang udah normal. Cuma untuk menormalkan sulit. Perlu kerja keras. Saya lihat Pak Ketua tadi dari malam untuk administrasi saja. Data-data diberikan. Nah sulit. Cuma saja berkomunikasi Pak Ketua dengan kepengurusan lama. Jadi jangan ada dongkol di hati itu. Jangan ada benci. Jadi kenapa? Karena ketenagaan itu sesuatu yang membuat sifat dendam dan kebencian itu akan menghancurkan bagi mereka kita. Itu adalah suatu tanda kehancuran. Nah, habis. Jadi tidak perlu ada dendam. Dendam itu membawa. Karena kita akan menunggu suatu saat pembalasan. Kalau kita dendam sama orang itu menunggu saat bila ya pembalas ini. Itu. Tapi itu adalah kehancuran. Jadi lebih ini saya sampaikan. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kisruh di koperasi bersama dan semuanya berjalan lancar dengan promosi baru yang dipimpin oleh Pak Muhaymin dan kawan-kawan apa yang mau PPK itu apa PPK itu tim pelayan koperasi apa yang disampaikan Pak Muhaymin benar dia yang memperlahan dia pelayan koperasi terima lapor dari PPK itu apa masa PPK akan bagikan gitu kursinya tidak dimakan mereka ini kalau hanya bagikan itu udah konsultasi yang ada yang karena bagikan kita nah apa cukup jadi itu kedua spektor pengurusan itu dirampingkan jangan terlalu banyak sesuai dengan fungsi misalnya ini fungsinya bukan nggak kita tidak adil semua desa ini kita ambil apa desa ini kita ambil apa karena pernah bicara tentang semua kalau adil secara umum atau adil perdesaan desa istana itu minim. Saya coba hitung berapa hektar sih yang punya desa istana digajinya oleh makan orang kok 1,5 juta sehari 9 juta tapi itu desa dia juga desa dia kan gitu nah, tetapi adil itu adil berdasarkan kepentingan adil kepengurusan adil abstraktis adil tidak mesti 10.000 sama 10.000 lah. Kalau ini dibanding 10.000 ini kita beri ganti, kita beri ganti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Karena modal itu habis di Batik Camat. Pak Camatnya kalau ngomong panjang lebar, sama Pak Kades 3 yang selalu ini. Pak Kades 6 bulan ke depan katanya 3 bulan lagi, 6 bulan ke depan terpilih. Keduanya, kalau Pak Nata ini tidak asal mungkin aja lah, asal PJ lah Pak gitu, tenang. Ya mungkin cukup sekian saja lah dari saya, dan saya menghadapi sebagai petani. Artinya disarankan oleh masing-masing dimasukkan. Mungkin kan nanti dari sesi berikutnya nanti kita berbincang siapa yang mewakili petani dalam putusan B. Karena ini sangat penting. Petani itu tidak paham kalau pakai manajemen B segala macam stakeholder junior. Maka ada yang menang audit seperti itu agar semua tahu itu benar di teknisnya seperti itu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai ini bro. Iya. Makanya sama. Saya 20 tahun mengatur kampung orang kalau saya jaga sikap saya biasa ada masalah. Kamu kerja di sini sama. Kami pun kerja juga. Kamu jangan ngambil video sembarangan. Enggak. Kita sudah lihat bapak sendiri enggak. Video. Ingat kalau Anda ini kalba bukan asal ini. Kalau yang tidak tahu dengan urusan ini saya kecampur di dalam ini.
kami posisinya video orang tingkat kamu saja bilang kemana? Saya lihat, kamu jangan ngeyel gini. Atau perjalanan ini memang senang membuat orang macam ini? Jangan gitu. Semua ini kali jangan sembarangan bergambar. Nanti yang namanya gambar itu narasinya kita tidak tahu apa, orang berpikir kita udah rusuh. Nah, itu IT mau. Padahal kita hanya mau cari pendatang. Bahaya video sekarang yang sering terjadi di media apa? Potongan, omongan dipotong ini akhirnya jadi masalah. Maka video itu enggak. Dia ini kan orang legal. Urusan ini juga urusan legal. Harus kau bantu. Kau mau jelaskan bahwa urusan ini urusan legal juga. Kau tanggung jawab kau. Tuh tangan saya. Kita harusnya memprogram sesuatu. Tapi aneh saja. Mau ketemu baca ini. Saya tunggu. Pada saat Anda mendengar saya, Gimana nih? takutnya narasi ini Pak kan sering terjadi di media. Gimana Pak? Motif area Gimana Pak? apa itu Pak? Pendatangnya gimana? Jadi saya nggak belum tahu saya Pak. Saya pagi tadi belum ada ketemu Pak. Didatangin 20 orang nggak mau. Kalau didatangin 300 mau. Gitu loh, saya cuma itu aja. Pak Wakapolres minta tolong minta dengan saya. Tolong Pak amankan di lapangan dulu. Komunikasinya kondusifkan Pak. Ada patah-patah dan dia. Di sini mulai Sama sama ini petani. Biasanya pertanggal berapa sih perkara simulasi ini? Simulasi biasanya tanggal 20-an. Nah, ini jalan. Sekarang 22 lah. Jadi ini Pak KDU, Pak. Karena yang urusan simulasi ini kan biasanya KDU yang paham. Artinya ini jalan hari ini kita duduk dulu, masih tenang-tenang, duduk di ruangan. Sambil nunggu yang Pak KDU sampaikan, ya kata tetap kita tunggu. Sambil menunggu kata, timbang di sini makin panas nih. Jangan sampai kita dibenturkan. Itu kan mau. Saya pribadi kami berbicara dengan baik. Secara legalitas kami sudah salah. Kita sudah baca surat dari tersebut. Kemarin PTLAB bersurat ke pemerintah untuk meminta tanggapan. Dan tanggapan itu sudah dibalas kan Pak. Nah, hari ini yang sekretaris, yang bendahara, sama beliau itu bersimulasi. Siapa? Yang itu pertanyaan ini Pak. Sementara tadi belum. Itu simulasi keluar. Bapak datang nggak ada ngasih info, kami tanyakan itu belum Pak. Simulasi kita belum. Jadi simulasi yang murni ini simulasi dari mana? Nah, itu yang kita tanyakan. Nah, jadi apa aja? Apakah kita ikut simulasi dengan yang lain? Ini ya, jadi dengan KPU dengan Pak Nete belum ada nanti kan nanti saja nanti Pak Sekretaris rencana itu cukup sejak yang ada gitu Pak. Jadi yang paling penting adalah bagaimana data ini itu dari sumbernya. Artinya yang menjadi kami ini menjadi berang nih, kan sampai hari ini simulasi belum kami dapat. Memang pengakuan dari Pak Tatang sendiri melalui WA bahkan menurut rekening koperasi yang terbaru itu dan digital. Bahkan kemarin saking buru-burunya beliau tidak perlu hard copy, cukup difotoin aja udah Pak dulu kan gitu. Artinya urgent sekali kan. Tapi sampai hari ini tidak kunjung datang simulasinya ke kami gitu Pak KTU. Jadi mohon perkenannya dengan Pak KTU kita buat simulasi dengan bendahara kami dengan bagian di koperasi yang memang menyediakannya dengan sekretaris dan bendahara. Kita ini sambil menyebarkan kita tetap dulu kawan-kawan menyelesaikan administrasi dengan Pak KTU sudah sejauh mana? Gimana kira-kira Pak KTU? Saya nggak masalah Pak, kalau itu cuma boleh sampai Pak, saya nggak masalah. Cuman saya nggak tahu nih, kemarin kan ada Pak Ketua tuh, saya tuh, saya nggak boleh ikut campur terlalu banyak kan. Jadi saya juga menjaga-jaga, jangan dari saya salah-salah, karena sebelumnya saya sebenarnya tujuan saya adalah membantu, tetapi WA yang masuk ke saya adalah jangan ikut campur. Ya kan, nah situ saya juga, jadi harus menjaga-jaga nih. Jadi kalau cuma SAU ya, kalau kita cuma SAU. Ya, tapi kalau untuk yang lain-lain saya tidak apa sih kasar itu. Kapan saya kasar? Saya minta ke Bapak, siapa
Hai guys, kita hanya sekedar konten guys bersama Haji Tajul Lurus. Nah, bersama kawan-kawan juga kita ini ya. Hai guys. Nah, kita lagi pengen konten aja guys, konten YouTuber. Nah, ini dia. Yang mana lagi yang lainnya, kita hanya ingin memastikan keamanan kondusif dan selalu terjaga guys. Hai guys, nah ini juga satu rombongan yang menuju satu rombongan untuk kita cuman sekedar makan-makan aja guys. Ya, kita hanya sekedar konten YouTuber guys. Hai guys. Halo guys. Ini. Hai. Halo guys. Salam guys. Ya. Nah, kita lagi konten aja guys. Konten YouTuber. Ya, inilah rombongan kita menuju pasangan selebritis guys. Ya, oke. Siap. Nah, kita pastikan dalam acara ini kita memastikan keamanan selalu kondusif, tertib dan taat peraturan guys. Nah, ini para petani yang begitulah kira-kira. Tapi kita harapkan semua petani yang hadir agar selalu menjaga kondusif keamanan, jangan sampai ada keributan ya guys, jangan terpancing dengan hal-hal yang ingin mengkisruhkan suasana yang sangat damai ini. Utamanya kita hanya pengen mengadakan acara makan-makan aja guys, soalnya sudah pada bekal masing-masing nih, ada yang bawa pembekalan semua, dan insya Allah jam tayang di 15 menit konten pertama akan segera kita mulai nih guys. Nah, jadi jangan lupa bagi teman-teman yang punya channel YouTube, tolong di subscribe ya guys, supaya kontennya lebih menawan dan menarik lagi. Sementara konten baru di 3 menit 44 detik, kita akan lanjutkan di 15 menit. Jangan lupa subscribe di channel Saudagar Anum guys. Siap guys. Jangan lupa gaji dibayar, ditransfer ke rekening guys. Udah awal bulan nih, Mas. Aduh, dia udah awal bulan, besok ini udah akhir bulan ini. Udah guys, kita lanjut nih guys. Jadi nunggu sapu gitu nih guys. Kita nunggu di kantor ya bang. Udah ada yang nunggu Ayo, berarti kita lanjut. Pegang setnya. Sampai ke 15 menit ya. Apa rupa 15 menit? Aduh, tulis di detik. Biar Guys. Kita lanjut guys. Lanjut lagi perjalanan bersama selebritis.
potong. Aku jatuh nanti. Minum kita jatuh. Ini bakal-bakalan kita guys. aksi damai. Ya, itulah keindahan indah. Dan damai itu indah, guys. Damai. Memasuki kawasan perkebunan. Dan konten kita berakhir di 15 menit. Akan kita lanjutkan konten-konten berikutnya pada hari ini. Nande. Aku lihat. Oke, kalau dia itu tidak ada pendapat lagi, dia diwujudkan oleh pengurus nanti dijaga 2 poin dijaga selesai. Silakan Pak Ida diwujudkan dan diputuskan Pak Ida. Iya. Nah, 3% untuk pengurus mau. 3%. khusus untuk pengurus. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, saya banggakan walaupun kita sama-sama berapa. Artinya apa yang disampaikan tadi dari kawan-kawan semuanya terkait masalah personal, terkait masalah gaji sudah disampaikan dengan jelas. Terkait masalah gaji BPK, gaji pengawas plus checker, badan pengawas dan lain-lainnya sudah ditetapkan bersama. Nah, jadi dan juga terkait masalah gaji pengurus sudah disepakati bersama-sama 3%, yang mana dalam hal ini dasarnya atas kebersamaan kita. Iya. Ya, Iya. Ya, nanti 3% itu dasarnya dari perusahaan, transferan dana dari perusahaan, itu dipotong 3%. Terkait masalah gaji PPK sudah ditetapkan, kalaupun yang masuk tadi gaji hariannya, yang tidak masuk pakai gaji tetap, sama juga dengan pengawas ataupun checker. Nah, jadi itu sudah diputuskan menjadi sebuah keputusan pada pagi siang ini. Selanjutnya tambahan dari Pak Ketua 1 kami persilakan. Ya, terima kasih. Intinya kita sudah sepakat ya. Bagian dari pengelolaan itu bagian operasional produksi. Setuju ya? Nah, oke. Jadi sifatnya itu tentatif. Jadi kami akan mengajukan hasilnya itu budgetnya berapa, nanti akan dijelaskan kepada petani. Mungkin kirat juga akan kita sampaikan sebagai laporannya semua dari A sampai Z-nya. Mungkin itu. Yang kedua, soal 3% untuk pengurus, ya kan? Yang 9 orang nih. Nah, di luar dari produksi tadi. Jadi ini khusus untuk pengurus 3%, mau dikembalikan pun apa itu tanggung jawab pengurus. Nah, jadi mungkin itu dulu ya. Pertanyaannya 3% ini dari kotok atau bersih atau dari yang tadi? Dari yang transfer perusahaan. Dari yang transfer perusahaan. Bruto ya. Dari bruto. Jadi transfer perusahaan misalnya 1,5, nanti dikurangilah 3% tadi, begitu kan? Oke, sip. Setelah dipotong. Oh iya. Ya, jadi gini. Ketika ini kan pengajuan operasional kita ajukan juga ke perusahaan langsung dipotong. Jadi setelah Pak Bendara nih. Jadi kita
jadinya bersih. Nih Pak Bendara yang pening nih. Kan dibagi ke saka ke pertaniannya. Mungkin begitu ya. Pening ke Pak. Suatu kesepakatan itu dilandasi dari kebersamaan. Jika memang sudah kita sepakati 3% potong dari hasil transferan dari pihak perusahaan, artinya itu yang harus menjadi keputusan kita. Jangan berubah, jangan beranggapan. Tapi walaupun itu kesepakatan, itu melanggar peraturan Undang-Undang 17. Jadi ini berkaitan dengan aturan itu betul. Memang ada aturan. Tetapi juga kita sebagai lembaga harus ada keputusan di dalam satu lembaga itu tersebut juga. Bukan berarti harus melawan kebijakan atau peraturan Jadi hukum. kalau memang terlalu kecil, dinaikkan persennya tapi dari hasil bersih itu tidak melanggar. Jadi kalau terkait gini, artinya itu kan mau itu jangan sampai keputusan itu bertele-tele gitu Pak. Jika memang menurut petani itu ini yang bagus nih, ini gitu Pak. Kalaupun masalah apa yang kata Pak pengawas tadi itu, kalau kekecil 3% dipotong dari bersihnya ditambah lagi, itu barangkali banyaknya cerita itu menurut para petani. Saya kira potongan dari perusahaan itu cuma tinggal operasional pengurus saja. Iya. Karena angkutan panen. Iya, sudah ada di Angkat saja itu sebenarnya tidak bersih masalahnya. Iya. Oke, dia kan. Jadi gimana Pak? Pak pengawas, gimana? Pengawas? Pokoknya dari neto, kalau misalnya dari Iya ada itu. sebelum ada potongan lebih dan lain-lain, tidak setuju. Iya. Tapi kalau setelah di transfer ini bersih, setelah dipotong ini saya setuju. Oke. Oke sih. Jadi artinya berkaitan dengan kesepakatan kita pada hari ini, saya kira jadi mengingat juga waktu kita ini sudah makin berjalan. Jadi Pak Ketua, aku yang mau bisa belajar dengan singkat saja. Jadi dalam hal ini sudah kita sepakati bersama. Jadi mengulang dealnya kita ini berarti yang 3% itu sesuai dengan kesepakatan kita, dan juga soal operasional termasuk di luar dari yang 3%. Itu saja kerucutannya. Terima kasih. Dan saya lanjutkan yang terlupakan, yaitu potongan pajak Bapak Ibu. Nah, ini kenapa harus saya sampaikan selain itu ya Pak. Selama ini kita ini tidak taat pajak Pak Ibu. Karena apa? Karena kita ternyata kan hanya lalai dalam proses yang ada. Nah, ini kami juga akan kita minta potongan terhadap petani, karena kita akan membayar pajak badan. Ini wajib, itu hak kita. Nah, namun kami berupaya juga ke depan kita pakai tim audit. Jadi untuk pajak, untuk yang lama pun kita audit supaya kami juga di pengurusnya baru menjadi bersih. Jadi tidak lagi terbeban yang pengurusnya lama. Maka dari itu kami akan memakai mungkin untuk tim audit supaya apa? Kami juga tidak mau mengambil beban sidaknya yang lama, tapi kami jurus ke yang baru, dan kita dianggap ada pemantau. Jadi istilahnya untuk berkas kita ini ada, kalau ada tim audit itu supaya ada pengontrol selain pengawas, nanti ada pengawas yang memantau kita. Mungkin itu yang perlu juga saya sampaikan. Nah, terutama pajak kita ini selama ini kan bermasalah, jadi kita akan cepat selesaikan, akan menggunakan biaya juga konsultan pajak, tapi kami mohon meminta dengan petani ini, masalahnya ini perlu dianggap perlu dan wajib yang harus kita lakukan. Ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Karena apa? Supaya kita ini sesuai peraturan pemerintah, tidak legal, tidak ilegal. Jadi mungkin itu. Tuh kalau ada tanggapan ke rumah, biar ada yang kesak ke rumahnya, simpan di laptop boleh kan? Inti kita sudah selesai. Ya. Saya hanya nambahkan bahwa sebenarnya keanggotaan itu kan harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara ada sentora, wajib. Iya. Ini sebenarnya bisa dipergunakan untuk mengurus sewaktu-waktu kalau ke PP. Jadi coba di konsep, dapat sekarang coba di konsep gimana caranya agar kami bisa saat itu juga. Oke, gitu. Ya, betul. Terima kasih atas itu sudah mengingatkan. Akhir depan juga memang itu sudah berwacana.
nanti pewacana ini sebenarnya ini terlalu cepat dalam proses ya. Tapi memang ada agenda kerja gitu. Kebetulan besok itu kita kan ada ketemu di pihak perusahaan soal agenda kerja. Mungkin soal itu lah kita wajib isi pokok tadi. Intinya harus kita bahas ke depan, akan kita sampaikan kepada petani. Betul. Jadi ini itu berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan kebutuhan yang lain yang wajib kita harus dilaksanakan. Nah, tetap agenda kerja ini kita akan sampaikan kepada bapak-bapak ibu petani semuanya, termasuk mungkin desa-desa yang ada. Nah, terus mungkin itu cukup ya untuk soal ketentuan operasional dengan pengurus sudah selesai. Terus untuk pajak mungkin disiasatkan dengan itu, betul wajibnya seperti itulah. Biar kita pakai itu mungkin seperti itu untuk penambahan apa namanya itu soal penambahan pajak. Nah, tapi tetap itu sebenarnya buat masalahnya utang kita pajak terlalu besar nih nampaknya. Jadi tapi mungkin di luar konsep yang ada tadi, yang di luar konsep apa yang simpanan pokok simpanan wajib ini mungkin kita akan membayarnya. Tetap ada menyampaikan kepada petani juga. Mungkin itu tambahan lagi yang season itu mungkin ditutup di situ. Yang kedua soal tadi Pak Udin juga menyampaikan itu soal apel dalam ini. Apa namanya itu bukan apel tahap 5 ya. Tahap 5 itu apa namanya waktu tunggu ya waktu kompensasi selama udah setahun lebih gitu nih bahwa ini sekarang keluar nih. Nah ini tetap kita sama-sama mungkin akan dituangkan juga apa yang Pak Udin. Tapi kalau soal angka saya rasa jangan dulu lah soal angka penetapan itu. Benar kita tak mungkin itu Pak, itu lewat saja. Mungkin ditambahkan ke Pak Sekretaris. Baik, terima kasih disampaikan oleh Pak Ketua. Yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dan adil. Kalau kemudian transparan itu mudah-mudahan nggak ada apa luar biasa. Biar berjalan lancar. Malu nggak anggota Dewan Sanding, khususnya dengan 2 orang. Saya lihat tuh, operasi kisah kita nggak punya atas muncul. Di dinas saya bersentuh saya punya atas. Kalau memang bisa lulus, kalau tidak lulus usah buat masyarakat saya berkotak-kotak. Kita ini membuat masyarakat berkotak-kotak. Saya ini muncul ke pengadilan. Kalau kita mampu backup ini, tidak usah lanjutkan. Sementara sebelah pihak itu dapat dana dari petani, yang ini komplain ini dana sendiri beres. Komplain beres. Nah, mau sampai kapan? Ini kemarin ikut dana 1 juta sebulan ini habis. Ini kan sekian kita mau. Tapi saya tidak pernah menghitung waktu dapat sidak biru. Gaji okupasi waktu 1 juta. Ini 1 lebih itu aja habis. Saya ada cuma minta manajer kepada saya. Ada itu kita ada sana. Wah, saya pun tak apa perincian. Saya berikan masukan dan saran. Jadi baik. Jadi petani juga mendengarkan apa yang menjadi keluhan pengurus. Kalau keluhan pengurus itu sebenarnya kesalahan kita. Kadang-kadang isu-isu negatif di luar itu. Kalau yang masuk backup lah. Lalu muncul isu negatif itu seperti apa Pak? Karena bukan tidak transparan pengurus. Kalau pengurus itu benar, sedang menjelaskan. Ya awalnya tahu lah. Oh ini benar pengurusnya. Sikit-sikit selisih, oke. Tidak mungkin kalau dia beli kertas 7.000, 3.000 beri 40. Apakah yang mencatat 7.000, 3.000 puyuh? Tidak mesti dia catat 10.000 pasti. Betul ya Pak? Tidak mungkin catat 7.000 Pak. Ngerti sedikit. Tapi nilainya sangat kecil. Tapi kalau ratusan juta itu masuk akal pembukuan. Coba mau waktu itu 1 tahun itu sekitar 1 yang lebih. Kemana lah? Amannya uang itu. Tetapi kita tidak memberi tim independen untuk melakukan sesuatu dan itu biar tidak berlaku. Kalau kita benar-benar yang ke depannya baku dan petani juga harus ngerti kadang-kadang begini. Kenapa keapuran ini turun? Jadi turunnya sawit itu orang bukan hanya dari donasi. Bisa donasi turun, harga naik, oke bertahan. Kalau harga turun, donasi petani itu habis. Nah, jadi isu-isu miring terhadap pengurus tolong dibuka. Sementara jadi kita benar kepasi yang ada ini kalau memang sudah normal. Cuma untuk menormalkan sulit. Perlu kerja keras. Saya lihat Pak Ketua tadi dari malam untuk administrasi saja.
data-data diberikan. Nah, sulit. Cuman cuma saja berkomunikasi Pak Ketua dengan kepengurusan lama. Jadi jangan ada dongkol di hati itu, jangan ada benci. Jadi kenapa? Karena ketenagaan itu sesuatu yang membuat sifat dendam dan kebencian itu akan menghancurkan bagi mereka itu. Itulah suatu tanda kehancuran. Habis. Jadi tidak perlu ada dendam. Dendam itu membawa, karena kita akan menunggu suatu saat pembalasan. Kalau kita dendam sama orang itu kita menunggu saat bila ya pembalas ini. Itu, itu akan hancur lagi. Jadi lebih ini saya sampaikan. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kisruh di koperasi bersama dan semua ini berjalan lancar dengan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Pak Muhaimin dan kawan-kawan lah apa yang mau PPK itu apa PPK itu tim pelayan koperasi apa yang disampaikan Pak Muhaimin benar. Dia yang mau perlahan dia pelayan koperasi terima lapor dari PPK itu lapor. Masa PPK akan bagikan dia fungsinya itu tidak diatur mereka ini. Kalau hanya bagikan itu nanti konsultasi yang ada karena bagikan kita. Nah, itu apa tidak cukup? Cukup. Jadi itu kedua spektor pengurusan itu dirampingkan. Jangan terlalu banyak sesuai dengan fungsi misalnya. Oh ini fungsinya, apa ini fungsinya. Bukan kita tidak adil sebenarnya. Oh desa ini kita ambil apa, desa ini kita ambil apa. Kami pernah bicara tentang sebenarnya. Kalau adil secara umum atau adil per desa istana itu minim. Saya coba hitung, berapa hektar sih yang punya desa istana? Digaji oleh makan orang, kok 1,5 juta seorangnya 9 juta. Tapi itu desa dia juga desa dia, kan gitu. Nah, tetapi adil itu adil berdasarkan kepentingan. Adil kepengurusan adil absolutis, adil. Tidak mesti 10.000 sama 10.000 lah. Kalau ini dibanding 10.000 ini kita beri ganti, ini kita beri ganti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan karena modal itu habis di Pak Camat. Pak Camatnya kalau ngomong panjang lebar, sama Pak Kades 3 yang salut kayak ini. Pak Kades mudah-mudahan ke depan katanya 3 bulan lagi, mudah-mudahan ke depan terpilih. Keduanya, kalau Pak Natanya ini enggak asal mungkin aja lah, asal PJ lah Pak gitu, tenang. Ya mungkin cukup sekian saja lah dari saya, dan saya menghadapi sebagai petani. Artinya di sini disarankan mulai masuk sih mulai masukkan. Mungkin kan nanti dari sesi berikutnya nanti kita akan bincang-bincang siapa yang mewakili petani dalam putusan B. Karena ini sangat penting. Petani itu tidak paham kalau pakai manajemen B segala macam stakeholder junior. Maka ada yang menang audit seperti apa? Agar semua tahu. Itu tinggal di teknisnya seperti apa. Cukup siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaji pengurus diambil 3% dari hasil produksi dari perusahaan. Setuju ya? Selanjutnya, petani menyepakati biaya operasional kegiatan koperasi dibayar melalui biaya obat produksi. Setuju tidak? Petani menyepakati 13% tetap dibayarkan sesuai pengajuan rincian pengurus lama dengan batas waktu yang ditentukan oleh para petani dan pengurus koperasi Jika dalam waktu 5 hari pengurus lama tidak menyerahkan rincian tersebut, maka persentase yang akan diberikan ke pengurus lama sebesar 3% dan 10% sisanya akan diserahkan ke petani. Dan jika pengurus lama tetap tidak menyerahkan rincian yang diminta, maka 3% tersebut akan dimasukkan ke kas koperasi. Tidak? Apakah ada perubahan bahasa ini perlu diperbaiki? Nanti kalau bahasanya akan lebih baik nanti direvisi mah kalau memang ada, kalau enggak kan artinya udah mantap nanti itu yang jadi kesepakatan dari tangan kita. Jadi berita acara ini disepakati oleh seluruh petani yang hadir pada hari ini dan akan diwakilkan, saya minta 5 orang Pak Ketua. Dari petani 5 orang. Ini yang
Gini, berkaitan penandatanganan mohon izin mumpung petani ada semua, mohon izin Pak Ojo. Untuk menandatangani realnya, saya rasa begitu dah ada TPK, biarkan TPK yang menandatangani. Hanya nanya mana ini setuju deh berita acara ini ditandatangani oleh TPK. Yang kedua, untuk menguatkan tanda tangan TPK tadi, daftar hadir kita hari ini setuju deh dilampirkan ke berita acara ini. Sudah selesai. Mudah-mudahan tak adil. Kalau kemudian transparan itu mudah-mudahan nggak ada apa luar biasa. Biar berjalan lancar. Malu nggak anggota dewan Sanding, khususnya di dua orang. Saya yang operasi kisah kita tak mampu mengatasi muncul. Di dinas saya bersentuh saya punya kualitas. Kalau memang bisa lulus, kalau tidak lulus usah buat masyarakat saya berkotak-kotak. Kita ini membuat masyarakat berkotak-kotak. Saya ini muncul ke pengadilan. Kalau kita mampu backup ini, tidak usah lanjutkan. Sementara sebelah pihak itu dapat dana dari petani, yang ini komplit ini dana sendiri beres. Kemarin beres nah, mau sampai apa? Ini kemarin ikut dana 1 juta sebulan ini apa? Kemarin ini kan sekian kita mau. Tapi saya tidak pernah menghitung waktu dapat tidak biru. Gaji masih waktu 1 juta. Nah ini 1 juta baik kemarin habis. Saya ada coba minta manajer kepada saya. Ada itu kita ada sana. Wah, saya pun tidak apa perincian. Saya berikan masuk saran. Jadi baik. Di petani juga mendengarkan apa yang menjadi keluhan pengurus. Kalau keluhan pengurus sebenarnya kesalahan kita. Kadang-kadang isu-isu negatif di luar itu. Kalau yang masuk backup lah. Lalu muncul isu negatif itu seperti apa Pak? Karena juga tidak transparan pengurus. Kalau pengurus itu benar, setelah menjelaskan, ya awalnya tahu lah. Oh ini benar pengurusnya. Sikit-sikit selisih, oke. Nggak mungkin kalau dia beli kertas 7.000, 3.000 beri 40. Tapi yang mencatat 7.000, 3.000 puyuh. Nggak mesti dia catat 10.000 pasti. Betul ya Pak? Nggak mungkin catat 7.000, ngerti sedikit. Tapi nilainya sangat kecil. Tapi kalau ratusan juta itu masuk akal lah. Pembukuan. Coba mau waktu itu 1 tahun itu sekitar 1 yang lebih. Mana lah amannya uang itu, tetapi kita tidak memberi tim independen untuk melakukan sesuatu dan itu biar tidak berlaku. Kalau kita benar-benar yang ke depan yang baku dan petani juga harus seperti kadang-kadang begini. Kenapa tidak kurang ini turun? Jadi turunnya sawit itu orang bukan hanya dari tonase. Bisa tonase itu turun, harga naik, lebih bertahan. Kalau harga turun, tonase bertahan itu habis. Jadi isu-isu ini terhadap pengurus tolong dibohongi. Sementara jadi kita benahi kepasi yang ada ini kalau memang sudah normal. Cuma untuk menormalkan sulit. Perlu kerja keras. Saya lihat Pak Ketua tadi dari malam untuk administrasi saja. Data-data diberikan. Nah sulit. Cuma saja berkomunikasi Pak Ketua dengan kepengurusan lama. Jadi jangan ada dongkol di hati itu, jangan ada benci. Jadi kenapa? Karena ketenagaan itu sesuatu yang membuat sifat dendam dan kebencian itu akan menghancurkan bagi diri kita. Itu adalah suatu tanda kehancuran. Habis. Jadi tidak perlu ada dendam. Dendam itu membawa karena kita akan menunggu suatu saat pembalasan. Kalau kita dendam sama waktu kita menunggu saat bila ya pembalas ini. Itu, tapi itu akan hancur bagi diri. Jadi ini saya sampaikan. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi isu di koperasi bersama dan semuanya berjalan lancar dengan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Pak Muhaimin dan kawan-kawan apa yang mau PPK itu apa PPK itu tim pelayanan koperasi apa yang disampaikan Pak Muhaimin benar. Dia yang mengukur lahan ini pelayanan koperasi terima lapor dari PPK laporan. PPK akan bagikan gitu. Fungsinya, itu tidak diatur mereka ini. Kalau hanya bagikan itu, udah konsultasi yang ada karena bagikan tidak ada. Nah,
ke apa cukup. Jadi itu kedua spektor pengurusan itu dirampingkan, jangan terlalu banyak sesuai dengan fungsi misalnya. Oh ini fungsinya, ini fungsinya. Bukan berarti kita nak adil sebenarnya. Oh desa ini kita ambil apa, desa ini kita ambil apa. Kami pernah bicara tentang UPI sebenarnya. Kalau adil secara umum atau adil per desa, desa istana itu minim. Saya coba hitung, berapa sih, berapa hektar sih yang punya desa istana? Digajinya oleh makan orang, 1,5 juta sehari, 9 juta. Tapi itu desa dia juga desa dia. Kan gitu. Nah, tetapi adil itu adil berdasarkan kepentingan. Adil kepengurusan, adil abstrak adil. Tidak mesti 10.000 sama 10.000. Kalau ini berbanding 10.000 kita beri gaji, ini berbanding kita beri gaji. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan karena modal itu habis di Pak Camat. Pak Camatnya kalau ngomong panjang lebar, sama Pak Kades 3 yang selalu ini. Pak Kades mudah-mudahan ke depan katanya 3 bulan lagi, mudah-mudahan ke depan terpilih. Keduanya, kalau Pak Natanya dia tidak asal mungkin aja dapat, asal PJ dapat gitu, tenang. Ya mungkin cukup sekian saja lah dari saya, karena saya menghadapi sebagai petani. Artinya disarankan mulai masuk sih masukkan. Mungkin kan nanti dari sesi berikutnya nanti kita akan bincang-bincang siapa yang mewakili petani dalam putusan fee. Karena ini sangat penting. Petani itu tidak paham kalau bagaimana manajemen fee segala macam setiap tahun dia maka ada yang mudah audit seperti apa agar semua tahu itu tinggal di teknisnya seperti apa. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan besok pagi. Mungkin jam 8 sudah bisa kita mulai karena memang hari ini kita mau memfikskan data yang ada di kita itu baru sekitar 90%. Tadi infonya datanya sudah ada juga di perusahaan yang memang sudah fix. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Besok pagi mungkin bisa kita mulai jam 8 pagi. Untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mau mengambil SHK-nya silakan bawa kwitansinya. Kalau kwitansinya tidak ada, ya bukti lah intinya. Kalau yang itu bersifatnya hibah, ya nanti kita akan cocokkan juga dengan data CPCL yang ada. Karena ini perlu saya sampaikan bapak ibu sekalian, ternyata setelah saya cross check ada beberapa data yang sebelumnya itu ada orang yang tidak perlu saya sebutkan. Jumlahnya itu sekitar 8 hektar, itu baru 1 orang, belum yang lain. 8 hektar dia itu jadi seolah-olah daftar tambahan. Ternyata setelah saya cross check itu sudah dijual belikan. Jadi 8 hektar itu tidak ada lagi nama kilo sudah dihibahkan, tetapi setiap bulan dia masih menerima hal itu. Ya, jadi bahasnya itu ada data sempurna. Nah inilah yang mau perlu kita hindari. Maka percayakan mudah-mudahan kita bisa menghindari ini. Maka kami butuh dukungan bapak ibu sekalian, mohon. Jadi kalau untuk SHK hari ini memang belum bisa, memang berkaitan dengan datanya. Kita juga harus teliti dalam hal ini. Jangan sekali lagi, jangan sampai terjadi nyalek agak ke keranjang, sama gak kumpul lah. Ya, kalau memang dulunya permasalahan data tidak teliti atau ada data-data yang lain yang hal-hal yang bersifat fiktif, bahkan ada yang dia tidak pernah ada CPCL yang muncul di SK Bupati, itu ada. Dan ada yang SK CPCL tapi di puskesmas SK Bupati tidak ada, itu kebalik. Ya, nah, jadi memang sekali lagi kalau bapak ibu menilai data itu mudah, tidak semudah itu. Memperbaiki benang yang kusut itu tidak semudah dibayarkan. Ya, apalagi dalam posisinya data kita sekarang dari nol. Jadi insya Allah untuk SHK besok pagi sekitar jam 8 lah, kita buka jam 8 ya, nanti di sekretariat kita akan salurkan. Silakan bapak ibu yang pengen ngambil SHK-nya nanti bawa saja kwitansinya yang bulan lalu, nanti kita proses. Ya, mungkin itu tambahan betul sebentar tambahan usul. Jadi terkait tadi tentang 13% ya. Pertama, apa menjadi dasar saya menyampaikan tadi? Pertama, saya menjaga pengurus dari celah. Kalau pengurus mengeksekusi
mengambil keputusan tanpa didasari dari permintaan kesepakatan petani, pengurus siap hati-hati celah itu masuk. Maka perlu disepakati, perlu diultimatum, perlu sebuah keputusan hari. Tidak mungkin pengurus itu sampaikan kepada mereka tunggu kumpul dengan lagi petani kan letih. Maka harus ada keputusan hari ini. Kalau sampai batas waktu 3 hari atau 4 hari tidak ada jawaban, 3% berikan ke mereka, 10% bagi ke petani atas dasar permintaan petani. Harus ada. Kalau tidak ada, letih pengurus untuk iya ditanggap ini. Kalau tidak, duit itu dikelanjukan. Wani tidak pengurus mengambil sebuah keputusan? Tentu tidak wani. Kalaupun ada keputusan itu tanpa ada dasar dari petani, selamat tinggal pengurus itu celah dimasuk. Jadi hati-hati, ini pesan saya, hati-hati jangan sampai ada celah sedikit pun untuk celah masuk menyalahkan pengurus. Maka semua dasar itu harus dasar petani. Silakan salahkan petani, karena ini atas dasar 50% per 1. Ya. Jadi itu saja segala penegasan, harus ada keputusan sampai batas waktu 4 hari dari pemberitahuan pengurus atas dasar permintaan petani. Kita semua bertanda tangan. 3% itu saja diberikan, terima tidak terima terserah, 10% bagikan ke petani. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Hey guys, inilah suasana masjid bambu. Ya, masjid kapal bambu. Pak, gelap, gelap. Oh, ini asli kayu nih. Ini. Foto kamu Pak? Foto kamu kami naikkan. Pakai HP saya kan? Panas kaki nih. Ini selfie balik ke. Sini. Gelap dia, agak gelap. Gelap Dah. Oke. Jangan pesen deh Pak. Dulu ya guys. Dan terima kasih. Selamat pada siang hari ini masjid Siram kapal bambu. Siram kapal bambu. Terus foto kita jangan. Lu selfie kenam. Udah masuk mana? Honda sikit. Oh, Pak Pu pernah masuk Pak. Enggak masuk terlalu tunduk Pu nanti uyu. Gini. Muka lebar. Ya, sekali lagi. Nah, jadi ada tukangan kan. Lelah aku yang berisik kan. Menyasakan apa gitu? Asli bambu, masjid kapal bambu namanya pun masjid kapal bambu.
Ini papan panjang anak mah. Papan panjang 50 cm mah nih, nah ini buat lantai nih. Cuma di lapis bawah nih pakai cor papan nih. Cuma di bawah cor bah, dia kan ditimpa di atas cor ini. Hai guys. Dia ni sangka ni beli anak mah cor.